Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rangga Hidayat, Cikal Wijayanti, dan Najmi Mumtaz. Nah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 10, yaitu Najmi Mumtaz, akan menjelaskan hasil dari proyek kami dengan tema dashboard sampling dan estimasi parameter populasi, yang dimana aplikasi ini untuk mensimulasikan berbagai teknik sampling seperti simple random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling, dan juga lengkap dengan estimasi rata-rata, proporsi, dan interval kepercayaan. Nah, jadi yang seperti di tampilan sekarang ini adalah simulasi yang telah kelompok kami buat. Di sini ada sebuah dashboard yang dimana pertama kita membutuhkan suatu data untuk melakukan simulasi. Jadi kami menggunakan Excel agar lebih memudahkan dalam mengambil data tersebut. Kemudian ada juga di sini penjelasan teori sampling dan estimasi. Nah, di sini itu akan menjelaskan teori-teori sampling yang kami gunakan seperti simple random sampling dan stratified sampling, cluster sampling, dan ada juga estimasi untuk parameter populasi sebagai penjelasannya. Kemudian di sini ada menu hasil dari sampling, yang dimana menu ini akan muncul ketika kita jalankan sampling atau melakukan simulasi. Dan juga ada juga estimasi dan ringkasan statistik, dimana di sini akan menampilkan hasil dan nilai yang telah dijalankan dari simulasi yang telah kita jalankan sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di mana saya memiliki sebuah sheet Excel, yaitu ini. Saya akan buka terlebih dahulu Excelnya. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 jenis data, yaitu data untuk data SRS, kemudian data strata yang dimana ada nama, jumlah, dan per stratanya berdasarkan jenis kelamin, dan data klaster yang dimana nomor urut, klaster, dan ada surat kabar sebagai numeriknya. Nah, di sini kita akan langsung mencoba menggunakan data ini. Jadi, yang hal pertama kita lakukan adalah menginput Excel tersebut ke simulasi ini. Kita ambil data dummy dan akan muncul upload complete ketika sudah selesai. Di sini kita bisa memilih sheet Excel yang dimana kita ingin menjalankan strata. Yang kita akan menjalankan simple random sampling dulu. Jadi kita pilih data SRS yang setelah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada tekniknya, yaitu mau memilih apa, simple random sampling kah, atau stratified sampling kah, atau cluster sampling. Kita di sini akan memilih simple random sampling. Di sini ada juga kolom dari tabel yang ada pada Excel, di mana kita akan memilih nilai ujian, karena nilai ujian ini adalah numerik yang akan kita estimasi. Nah, di sini ada ukuran sampel yang akan kita pakai untuk melakukan estimasi. Contohnya saya akan mencoba menggunakan sampel yang kecil terlebih dahulu, yaitu 15. Kemudian saya jalankan sampling dan akan muncul pada hasil sampling yang dimana akan menampilkan distribusi persebaran samplingnya. Nah, di sini terlihat kalau ada 15 sampling yang terpilih, yaitu siswa dengan nomor 53 dan nilai ujian 88, dan seterusnya sampai 15 sampel yang terpilih. Dan juga ada distribusi sampel dalam bentuk histogram. Oke, selanjutnya adalah estimasi. Nah, di sini kita menggunakan ringkasan statistik sampel. Nah, di sini sudah jelas kalau ukuran sampel adalah 15, rata-rata yang dapat dari hasil sampling sebelumnya adalah 87,33, mediannya 88, standar deviasi 8,4, standar error 2,168, nilai minimum yang diambil adalah 73, dan maksimum adalah 100. Tentu juga ada estimasi rata-rata populasi, yaitu sebesar 87,33. Ada juga estimasi proporsi, yaitu 0,6. Di sini juga ada confident interval, di mana kita menggunakan confident interval sebesar 95% dan menggunakan distribusi T karena sampelnya itu di bawah 30. Jadi kita menggunakan distribusi T, di mana batas bawahnya adalah 82,683 dan batas atasnya adalah 91,984. Menu ini adalah menu tampilan untuk strata atau cluster ketika kita menggunakan teknik sampling cluster. Jadi ini menu yang akan tampil hanya ketika kita menggunakan sampel cluster ataupun strata. Di sini ada juga catatan populasi sampling yang dimana ukuran populasi seluruhnya
yang pada Excel tadi ada 66, tapi kita hanya mengambil N-nya itu sebesar 15. Oh iya, sebelumnya saya menggunakan sistem SRS WOR karena di sini tidak ada angka yang kembar gitu. Oke. Selanjutnya, jika kita menggunakan sampel yang lebih tinggi seperti 35, maka kita otomatis akan mendapatkan hal yang sama, yaitu 35 di sini, dan di sini akan menggunakan distribusi normal karena ketika sampel besar maka distribusi akan mendekati normal. Oleh karena itu ini juga sebuah hal yang bisa dilakukan di sini. Oke, tapi untuk yang lainnya itu sama. Selanjutnya saya akan mencoba mensimulasikan untuk data strata. Data strata di mana kita itu harus mengambil sheet Excel yang sudah kita buat dalam strata dan teknik stempel strata, dan kita ganti sebagai numeriknya itu jumlah tas dan distratakan berdasarkan jenis kelamin. Nah, nanti di sini kita gunakan sampel seperti contoh 15 lagi, dan kita akan mendapatkan strata dengan ukuran 15 yang dimana datanya akan muncul juga di hasil sampling yang sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat gambaran persebarannya dan ada 15. Oke, selanjutnya di sini juga ada ringkasan lagi seperti sebelumnya yang dimana ada ringkasan statistik sampel, dan juga ada perbedaannya sama SR sebelumnya adalah ringkasan statistik per stratanya muncul, yaitu dimana laki-laki terpilih itu ada 9 dengan rata-rata 2,1, dan ada juga perempuan yang terpilih itu cuma 6 dan rata-ratanya 2. Dan ada standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari strata masing-masing strata yang diambil. Kemudian tidak lupa dengan estimasi rata-rata populasi itu 2,07 dan estimasi proporsi nilai di atas min itu 0,2. Dan juga interval kepercayaannya 95%, ukuran sampel 15 dengan batas bawah 1,4 dan batas atas 2,6. Di sini juga ada catatan lain seperti berapa ukuran populasi dan ukuran sampel yang diambil dan fraksi sampelnya. Di sini juga ada jumlah total dari keseluruhan, berapa jumlah perempuan dan laki-laki untuk metode strata. Nah, selanjutnya itu metode cluster. Jadi ketika kita milih cluster, kita harus mengganti data strata menjadi data cluster. Di sini kita ambil nilai, yaitu dalam nilai surat kabar, dan diklasterkan sebagai cluster gitu. Ada cluster satu. Nah, di sini ada modenya, itu mode equal atau unequal. Makanya kita pilih coba satu dulu, yaitu mode unequal, di mana tiap-tiap strata tidak akan selalu sama. Kita ambil sampelnya itu karena di Excel sebelumnya itu ada 4 strata saja, kita hanya bisa memilih di bawah strata, tidak bisa memilih lebih. Jadi kita akan coba pilih 2 sampel strata. Nah, di sini akan terpilih kalau klaster yang terpilih hanya klaster 3 dan klaster 4 saja. Dan lanjut ke estimasi ringkasan statistik. Di sini akan dijelaskan kalau klaster terpilih 3 dan 4, di mana jumlah sampelnya sama, yaitu 10 yang terpilih dan 10 unit sampel yang terpilih. Kemudian ada ringkasan statistik, kemudian ada estimasi rata-rata populasi, dan ada juga interval kepercayaan, dan juga ada ringkasan yang mendetail lagi tentang masing-masing klaster, di mana rata-rata klaster 3 adalah 1,6 dan rata-rata klaster 4 adalah 2. Dan ada juga catatan untuk masing-masing klaster lagi, di mana M besarnya adalah 4 dan M kecil adalah 2. Dan di sini ada estimasi berbasis cluster sampling, di mana ini ada estimasi rata-rata populasinya 1,8, standar errornya 0,14 dan relatif standar error 7,86. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Saya perwakilan kelompok 10 meminta maaf jika ada salah. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.